melalui bukan reaction ya, melalui review dari hasil debat sama Bang Rudi Yohanes ya kemarin saat live awal. Bang Rudi Yohanes mengupas melalui bukan reaction ya, melalui review dari hasil debat itu, bahwa Bang Rudi Yohanes di sana membahas masalah sebutan Ibrahim dan Abraham yang Bang Rudi Yohanes katakan bahwa hanya orang Sinting yang mengatakan Ibrahim dan Abraham itu adalah sosok yang sama, begitu kan? Karena jelas nama saja sudah Ibrahim dan Abraham, ayahnya pun berbeda. Ayahnya Ibrahim itu namanya Azar, dan ayahnya Abraham itu namanya siapa Bang Rudi kemarin? Terah ya. Nah ini sebetulnya kalau Bang Rudi mengatakan bahwa Ibrahim dan Abraham itu adalah sosok yang berbeda karena nama ayah yang berbeda, artinya Bang Rudi Yohanes di sini tidak menguasai silsilah dari siapa itu Ibrahim atau Abraham. Karena gini Bang Rudi, ini ya tentang siapa yang menjadi ayah Ibrahim itu siapa Azar, dan ayahnya Abraham adalah Terah, lalu Bang Rudi mengatakan tidak sama, itu adalah orang yang berbeda. Itu adalah kesalahan yang fatal. Karena dua nama ini sama-sama dikenal, salah satu berupa nama asli, sedangkan nama yang lain adalah panggilan ya. Ini yang Azar ini diturunkan dari bahasa Suryani Astar ya, dan yang disebut terah atau tarikh ini ada dari bahasa Alkitab begitu. Seperti misalnya gini kan, Alkitab itu seringkali merubah nama ya, berubah nama. Contohnya Yahya jadi Yohanes. Padahal itu kalau di dalam itu kan Yonatan Nathan siapa Bang Yonan ya. Yohanes. Iya, Yonan jadi Yohanes. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'an itu adalah Yahya begitu. Jadi di sini Azar dengan Terah itu sama. Kalau Azar dari bahasa ini panggilan dari bahasa Suryani Astar, dan Terah atau Tarikh itu dari bahasanya Alkitab, sebutan dari Alkitab, contohnya Yohanes seperti itu. Nah itu hanya pembukaan saja, Umi anggap pembukaan dan meluruskan pernyataan yang Bang Rudi katakan di dalam review hasil debat kemarin, bahwa Umi tidak tahu, katanya menyebutkan bahwa Ibrahim dan Abraham itu adalah sosok yang sama. Menurut Bang Rudi Yohanes itu adalah sangat berbeda karena ayahnya pun berbeda. Nah seperti itu. Itu saja mungkin opening statement dari Umi. Baik, kita mulai ya acara ini. Saya serahkan kepada moderator Bang Valen. Silahkan Bang Valen. Ya, oke. Assalamualaikum baru gabain semua yang ada di dalam room meeting Zoom ini ya, dan saya ucapkan terima kasih untuk kedatangan Bro Rudi Yohanes di ruang meeting Zoom ini untuk berdialog dengan Umi Dini, dan saya juga ucapkan selamat malam semua untuk netizen yang ada di bawah di channelnya Umi Dini dan juga di channelnya Bro Rudi Yohanes. Nah pada malam hari ini ada dua praktisi, satu dari praktisi Muslim dan satu dari praktisi Kristen, dengan mengangkat sebuah tema, Tuhan manakah yang layak disembah? Allah Muslim ataukah Tuhan dari Kristen? Nah untuk selengkapnya kita akan dengarkan bersama-sama ya opening statement dari kedua
praktisi ini. Bisa saya mulai langsung kepada Saudara Rudi. Untuk memberi opening statement. Saya kasih waktu 5 menit. Bentar saya akan share screen dulu biar enak. Oke, bisa dimulai, Saudara Rudi. Oke, sudah ada, bisa dimulai? Bisa. Aku mulai. Ya. Ya, oke. Kalau judul yang tadi kami sepakati dengan Umi Dini adalah siapa yang menyembah berhala ya. Tetapi Palen mengatakan siapa yang menyembah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Sama saja sih menurut saya. Kalau kami orang Kristen, kami tidak boleh menyembah berhala. Ya kan? Tetapi perlu diingat bagaimana isi Ulangan 20 itu berkata, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau langit bumi bawah untuk disembah. Ada kalimat tambahannya untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Jadi kalau di rumah kami ada patung, katakanlah patung kerbau, asal kami tidak beribadah kepadanya dan tidak bertakwa kepadanya, itu bukanlah menyembah berhala namanya. Dan kalau ada patung Yesus juga, apakah kami juga bertakwa dan beribadah, itu bisa diuji. Yang dikatakan beribadah itu contohnya, saya harus menyembah patung Yesus itu 5 kali sehari. Dan tidak boleh meleset arahnya, harus ke arah patung Yesus itu. Itu namanya menyembah. Dan bertakwa itu bagaimana? Bertakwa itu ya tidak bisa tanpa melalui patung itu saya bertemu dengan Tuhan yang saya sembah. Dan bertakwa itu kemanapun saya pergi, saya harus mencari di mana arah patung Yesus itu berada. Ya kan demikian. Itulah sebabnya kami mengatakan bahwa kami tidak menyembah berhala. Dan yang lebih ngerinya lagi daripada bertakwa ini adalah patung Yesus tidak boleh diapa-apakan, ya kan? Mau diinjak, mau diludahi, mau dipantati, atau diapakan, nggak boleh, kami akan marah, membela. Itu namanya bertakwa. Ya, kawan-kawan. Tetapi kalau misalnya hanya dijadikan sebagai hiasan dinding atau simbol atau ibaratnya orang agar mengingat sesuatu hal mengenai Yesus Kristus, itu silakan. Makanya kalau mungkin saya membatasi diri saja, karena saya bukan Katolik, jadi mohon tidak ditanyakan nanti mengenai gereja Katolik. Karena jawaban saya pasti akan sama, bahwa mereka tidaklah menyembah patung Yesus dalam gereja itu
dengan aturan-aturan tertentu, dengan waktu-waktu tertentu, dengan arah sujud tertentu, tidak. Kalau saya Protestan memang tidak ada patung Yesus di dalam gerejanya. Tetapi di rumah saya ada gambaran Yesus, itu tak masalah. Ada patung Yesus, salib itu tidak masalah. Tapi ya puji Tuhan, di tempat saya ini belum ada, saya lihat itu ya. Nanti coba saya cari dan saya buatkan lah ya. Karena perlu juga itu agar orang mengenal saya itu adalah seorang Kristen. Kan demikian ya. Itulah yang sering terjadi, bahwa patung itu dibuat sebagai simbol atau salib itu ya kawan-kawan ya. Nah, mungkin kalian timbul pertanyaan lagi, apakah Yesus itu manusia yang kami tuhankan sehingga kami musyrik? Tidak kawannya, karena dulu Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan manusia itu diberi nama Yesus. Mungkin gitu ya. Dan sekarang Yesus sudah di sorga, bersama-sama dengan Bapa di sorga. Jadi kami menyembah Yesus yang di sorga, bukan yang ketika di bumi itu, karena kami tidak melihatnya lagi. Dan bahwa Tuhan yang kami sembah itu memang saya menganut paham Tritunggal, bukan Oneness, bukan yang lain-lainnya. Tetapi ketunggalan itu sebenarnya Esa. Cuman Esa-nya ini dalam sini adalah jamak, karena tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Namun di dalam jamakannya Tuhan itu, dia tidak dikatakan Tuhan jika tidak memiliki firman. Dia tidak dikatakan Tuhan jika tidak memiliki bukan yang lain-lainnya. Tetapi ketunggalan itu sebenarnya Esa. Cuman Esa-nya ini dalam sini adalah jamak, karena tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Namun di dalam jamakannya Tuhan itu, dia tidak dikatakan Tuhan jika tidak memiliki firman. Dia tidak dikatakan Tuhan jika tidak memiliki roh. Itulah dalam iman kami. Jadi kami, waduh internet saya lagi bermasalah. Tidak ada menyembah yang namanya berhala atau memberhalakan sesuatu ya. Itulah yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Bahkan kami pun tetap menyembah Tuhan tanpa harus mengucap-ucap nama Rasul Paulus dan nama-nama rasul-rasul lain ya. Itu sama kami sejenis pemberhalaan itu. Karena Tuhan jadi terbelenggu oleh nama-nama rasul-rasul itu tidak ada di dalam kamus kami ya. Di dalam kamus kami itu adalah kami menyembah Tuhan dimanapun dan kapanpun, tidak ada media lain untuk menyembah Dia. Sekian dan terima kasih. Silakan. Oke ya. Halo. Statement udah disampaikan sama Bro Rudi. Dan untuk selanjutnya Sudah. kita akan dengarkan open statement dari Umi Dini. Waktu yang tepat saya persilakan. Silakan Umi Dini. Baik, terima kasih Bang Valen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opening statement Umi ini, Umi langsung saja akan menanggapi opening statement dari Bang Rudi Yohanes ya, bahwa beliau mengatakan tadi umat Kristen untuk menyembah Tuhannya itu tidak perlu harus ada arah tujuannya begitu kan. Itu sangat berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Karena umat Islam mempunyai satu kiblat di mana dari semua arah akan menghadap pada satu kiblat bait Allah di sana. Kalau tidak salah nih Bang Rudi ya, Yesus sendiri pun mengajarkan saat dia berdoa itu menghadap bait Allah ke Yerusalem ya. Yesus mengajarkan setiap berdoa menghadap bait Allah. Kenapa umat Kristen yang katanya pengikut Kristus, kenapa tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Kristus saat berdoa menghadap bait Allah? Tidak seperti umat Islam yang memang diajarkan untuk ini fungsinya adalah untuk kita menyeragamkan kemana kita menghadap saat kita akan ibadah kepada Allah. Seperti itu, sama seperti apa yang diajarkan oleh Yesus atau yang
umat Kristen anggap sebagai Tuhan, begitu kan? Lalu di sini Umi ingin menepis fitnah kaum para Kristen ini ya, yang sering kali mengatakan memfitnah bahwa umat Islam menyembah Ka'bah, menyembah berhala yang namanya Hajar Aswad. Itu adalah fitnah yang sangat luar biasa. Jelas ini adalah kebohongan yang nyata. Kami sama sekali tidak pernah menyembah Hajar Aswad. Kami bukan penyembah batu hitam Hajar Aswad, sekali lagi, melainkan kami menyentuhnya dan menciumnya sebagaimana yang pernah Rasulullah lakukan. Ini artinya kami melakukan hal tersebut dalam rangka ibadah dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya saja. Bahkan Rasulullah pun pernah menyentuh Hajar Aswad. Dia menyentuh dengan tongkatnya di atas unta. Ya, mencium Hajar Aswad adalah bagian dari ibadah, sebagaimana wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, dan tawaf keliling Bait Allah atau Ka'bah. Juga kita mencium Hajar Aswad dan menyentuhnya atau memberi isyarat kepadanya, itu semua adalah bentuk ibadah kepada Allah. Jadi bukan penyembahan kepada Allah. Ya, bukan berarti menyembah batu tersebut, Bang Rudi dan teman-teman Kristen yang lain. Lebih dari itu, ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1597 dan Muslim 1270, Rasulullah berkata, memang aku tahu bahwa, mohon maaf, sahabat Rasulullah berkata, ya, Umar bin Khattab di sana mengatakan begini, memang aku tahu bahwa engkau hanyalah batu, tidak dapat mendatangkan manfaat atau bahaya. Jika bukan karena aku melihat Rasulullah menciumnya, aku tidak akan menciummu. Jadi kebiasaan adab umat Islam adalah melihat atau mencontoh apa yang senantiasa selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Itulah yang seharusnya umat Kristen lakukan. Di mana Yesus Kristus, kalian kan mengklaim diri kalian adalah pengikut Kristus, di mana yang Yesus Kristus lakukan haruslah semestinya menjadikan teladan, menjadi contoh. Ikutilah, ya, ikutilah, itu artinya pengikut. Karena kalian sudah kadung mengklaim diri adalah pengikut Kristus, kenapa tidak kalian lakukan apa yang dilakukan Kristus? Kristus saat berdoa menyembah bait Allah, tetapi kalian mengatakan kalau menghadap ke satu tujuan itu adalah menyembah, ya kan? Artinya kalian tidak sedang melakukan apa yang dicontohkan oleh Kristus. Kalian tidak mengikuti Kristus. Berarti kalian bisa jadi disebut dengan anti Kristus karena anti dengan ajaran Kristus. Kristus memerintahkan saat beribadah harus menyembah bait Allah. Tetapi kalian mengatakan menyembah saat kita beribadah lalu menyembah ke satu tujuan, itu sama dianggap dengan menyembah atau mentuhankan. Padahal Kristus sendiri saat berdoa, beliau memerintahkan untuk menghadap bait Allah. Beliau mencontohkan, melakukan saat dia berdoa, menghadap bait Allah. Nah, seperti itu. Mungkin begitu yang Bang Rudi Yohanes, ya, pembukaan dari Umi ini baru pembukaan. Jadi sebetulnya antara ajaran Rasulullah dengan ajaran Nabi Isa atau Yesus sama, saat berdoa menghadap bait Allah. Nanti akan Umi ceritakan dan jelaskan bagaimana ritual Kristen di Makam HaKodes. Silahkan Bang Valen. Oke, ya. Kita lanjut ke sesi kedua untuk bertanya, ya. Bisa dimulai dari Umi Dini untuk bertanya kepada Saudara Rudi. Umi Dini beri waktu 2 menit. Sebentar dulu. Saya ini jauh sekali jaraknya Umi Dini dari selesai bicara. Di tempat saya belum muncul. Udah 5 menit. Udah 5 menit, Bang. Iya, maksudku di videonya belum sampai 5 menit bicaranya. Oh, gitu. Apa yang terjadi ya? Delay-nya terlalu tinggi atau banyak atau gimana ya? Mungkin jaringan tapi tetap berjalan, Bro Rudi. Oke lah, lanjut. Silakan. Oke, ya. Ini diskusi kedua, ada waktu tanya jawab, ya. Saya persilakan untuk Umi Dini, saya kasih waktu 2 menit, ya, untuk bertanya, dan Bro Rudi Yohanes akan menjelaskan selama 5 menit. Ya, silakan. Silakan Umi Dini untuk bertanya kepada Saudara Rudi. Oke, Bang Rudi Yohanes, ini yang mau saya pertanyakan, ya. Kalau kita lihat dari historical Tritunggal, ya. Tritunggal itu kan dari
istilah Platonik ya, dari istilah Platonik yang kemudian diinikan oleh Tertullian. Nah, di sini di dalam sejarah ini ada kaitannya dengan Kaisar Konstantin ya. Jadi kurang lebihnya bahwa ini kan karena kita mengikuti tema bahwa tema hari ini siapakah yang Avodazara, apakah Muslim atau Kristen. Nah, ini terkait dengan silsilah dari Tritunggal itu sendiri. Sementara Kaisar Konstantin ini sampai dengan dia mati di atas tempat tidurnya itu dia adalah penyembah dewa matahari. Kemudian kita kaitkan tanggal 25 Desember yang kalian katakan bahwa itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus, padahal sebetulnya bukan ya. Kalau misalkan kita hitung, saya berani jamin Yesus tidak lahir di tanggal 25 Desember. Karena 25 Desember itu di orang-orang Romawi memperingatinya sebagai festival Saturnalis, di mana hari itu adalah hari kelahiran dewa matahari. Nah, jadi sebetulnya begini, yang ingin Umi tanyakan, siapakah sebetulnya yang menjadi sembahan daripada umat Kristen ini? Yesuskah? Apakah dewa Zeus, dewa matahari? Karena kalau kita melihat seperti apa yang Bang Rudi kemarin temakan ya, bahwa katanya Yesus dilahirkan dan mati diperingati. Begitu kan, sedangkan si Jahanam dilahirkan dan mati tidak diperingati. Itu yang Umi tangkap dari tema Bang Rudi. Nah, sekarang pertanyaan Umi, yang diperingati setiap tanggal 25 Desember, yakinkah itu hari lahir Yesus Kristus? Nah, itu. Karena ini akan menunjuk, kalau misalkan ini meleset, karena kalau dari tradisi Romawi, tanggal 25 Desember adalah hari festival Saturnalis, di mana hari itu adalah hari peringatan lahirnya Dewa Matahari. Jika tanggal 25 Desember dianggap sebagai lahirnya Tuhan kalian, artinya ini sudah menunjukkan siapa yang Avodazara. Karena Avodazara, penyembahan berhala ini bukan hanya penyembahan patung, tetapi penyembahan manusia pun itu akan termasuk ke dalam kriteria Avodazara, juga termasuk penyembahan terhadap dewa Zeus atau dewa matahari, itu masuk ke dalam kriteria Avodazara. Nah, pertanyaan Umi yang kemarin Bang Rudi banggakan bahwa Yesus lahir dan mati, saat mati itu diperingati. Nah, ini yang diperingati ini apakah umat Kristen yakin itu hari lahirnya Yesus Kristus? Wah, sinyalku payah kayaknya. Bang Valen udah 2 menit belum? Ini timer tidak berjalan nih. Oke, bertanya bebas waktunya. Oh, bebas ya. Oke, silakan Bang Rudi Yohanes. Jadi pertanyaan Umi sudah sangat jelas ya. Kalau misalkan apa yang menjadi kebanggaan dari tema kemarin monolognya Bang Rudi bahwa Yesus Kristus lahir dan mati diperingati, sedangkan si Jahanam lahir dan mati tidak pernah diperingati. Nah, ini pertanyaan Umi. Halo, sudah selesai bertanyanya, ini nggak bisa kulihat timernya. Enggak pakai timer Bang Rudi. Bang Van gini, kalau nggak pakai timer, timernya dibuang aja. Kenapa? Enggak, kalau nggak pakai timer untuk bertanya, ini dibuang aja timernya biar Bang Rudi bisa ngelihat. Nah, kayak begini aja. Itunya Bang Rudi di ini ya, di apa namanya? Biasa Bang Rudi kan suka pengen kelihatan tuh videonya. Ya. Pas aku jawab di gallery view, speaker view. Udah lanjut. Jadi udah bisa ditangkap. Ini makanya nggak suka aku pakai Zoom ini. Bang Rudi, jadi sudah bisa ditangkap kan? Sinyalnya pun tidak bagus. Suara Umi ini suara robot. Jadi sudah bisa ketangkap belum? Kalau pakai StreamYard enak. Lebih enak pakai Zoom, Bang. Iya, jaringan tempatku bisa jadi nggak stabil ini. Jadi sering banyak masalah di Zoom ini. Pertanyaan dari saya udah ketangkap belum, Bang Rudi? Karena saya tadi belum. udah tanya. Coba diulangi lagi. Karena aku nggak lihat apa-apa, nggak dengar apa-apa. Nah, ini baru ku dengar dan tidak ada kulihat timernya kan 2 menit bertanya, nggak ada kulihat. Enggak, jadi untuk ini dihilangkan timer, bertanya, selesai bertanya silahkan dijawab gitu aja Bang Rudi. Diulang lagi ya pertanyaannya ya. Ya, singkat aja, enggak usah dijabar-jabarkan pertanyaan namanya. Ya, nah ini apakah menurut umat Kristen yang seperti kemarin tema yang Bang Rudi angkat di monolognya Bang Rudi,
Yesus Kristus lahir dan mati dan wafat itu diperingati, sedangkan si Jahanam lahir dan mati tidak pernah diperingati, begitu kan? Pertanyaannya, karena ini akan menyangkut siapakah yang Avodezera. Pertanyaannya dari Umi, apakah tema yang diangkat Bang Rudi itu, Bang Rudi yakin bahwa Bang Rudi sedang menyembah Tuhan yang seharusnya disembah? Karena begini, menurut bangsa Romawi, tanggal 25 Desember itu adalah hari festival Saturnalis, di mana hari itu adalah hari peringatan lahirnya Dewa Matahari. Ya, sedangkan kalau kita merunut dari tentang sejarah kelahiran Yesus itu tidak tanggal 25 Desember, tapi di bulan Oktober sekitar di bulan November sekitar tanggal 22, di mana kalau tanggal 25 nantilah kita ada bahasannya ya. Nah, ini pertanyaan saya, Bang Rudi. Apakah yang Bang Rudi katakan itu benar tentang kelahiran Tuhan yang layak disembah? Ataukah tanggal 25 Desember itu adalah benar hari festival Saturnalis dalam tradisi Romawi, hari kelahiran daripada Dewa Matahari atau Dewa Zeus? Silakan Bang Rudi dijawab. Oke. Tanggal 25 Desember itu kelahiran abang saya, namanya Desliber. Bukan kelahiran Dewa Matahari, atau abang saya jadi Dewa Matahari, saya nggak tahu itu. Ya, itu namanya cocokmologi. Karena ada Dewa Matahari lahir tanggal sekian diperingati, maka disama-samakan. Tidak demikian ya. Nanti ada penjahat, Nabi Muhammad kapan lahir? Ketika Nabi Muhammad lahir, penjahat pun ada lahir pada tanggal itu. Apakah Nabi Muhammad jadi penjahat? Kan tidak. Apakah kelahiran memperingati kelahiran Nabi Muhammad sama dengan memperingati penjahat itu? Kan tidak. Ya kawan-kawan. Jadi tidak bisa menilainya seperti itu. Nah, terus ketika saya bilang Yesus lahirnya kami rayakan, wafatnya kami rayakan, bukan kami saja, sebenarnya seluruh dunia. Natal siapa nggak merayakan? Umat Muslim pun merayakan Natal. Lihat di Arab sana mereka ikut-ikutan kok. Wafatnya juga diucapkan kok di TV-TV Muslim ya kan? Di TV-TV nasional. Bangkitnya juga diucapkan kok. Jadi bahwa saya bilang si Jahanam, bahwa si Jahanam matinya pun tidak diperingati, bangkitnya pun tidak diperingati karena memang nggak bangkit. Itu tidak merujuk bagaimana penyembahan berhala itu, tidak ya. Dan saya tidak ada menyebutkan si Jahanam itu siapa. Itu kan mungkin karang-karangan kalian. Itu yang bisa saya jawab. Dan sekarang ini sistemnya gimana? Saya bertanya lagi atau bagaimana? Ini nggak tahu di mana ini. Enggak, saya tanggapin. Buti tolong Buti di mute. Bang Rudi tadi menyebutkan tanggal 25 Desember hari lahirnya siapa, Bang? Abang saya. Siapa itu? Desliber namanya. Siapa itu, Bang? Abang saya. Bang Rudi, menurut teolog dari Jerman, tanggal 25 Desember ini, perayaan Natal ini berasal dari ritus pagan Natalis Sol Invitsi. Menurut opung siapa si Jalongos, bahwa tanggal 25 Desember itu kelahiran opung si Jalobor. Lalu kenapa? Atas dasar apa? Atas dalil dari mana ya? Tanggal 25 Desember umat Kristen memperingati hari itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus, Bang. Kan sudah saya jawab. Bahwa menurut opungnya Desember kelahiran makhluk ya, hari Natal tanggal 25 Desember itu tidak alkitabiah ya, Bang? Karena yang jelas alkitabiah. Kenapa tidak mendasar? Dasarnya dari yang mana? Dirayakan 25 Desember itu adalah kelahiran firman hadir di dalam dunia. Ada ayatnya kan nggak, itu Bang? yang dirayakan. Ada nggak ayatnya? Sebenarnya kelahiran bukan firman. Loh, kan Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Betul. Apakah itu tanggal 25 Desember? Loh, kita tidak bicara tanggal di sana. Tanggal 1 pun bisa, asalkan kamu menyambut kelahiran firman itu di dalam dunia ini, di dalam dirimu. Nggak harus tanggal 1, nggak harus tanggal 25, tanggal 10 pun bisa. Saya pernah mengucapkan Natal setahun 3 kali, 10 kali pun pernah. Kenapa, Rome? Terus karena yang jelas alkitabiah hubungannya sama penyembah berhala itu apa?
Oh, ya itu dia tanggal 25 Desember itu adalah festival Saturnalis dari Romawi ya. Dari Romawi karena Kristen berawal. 25 Bentar Bang Rudi. Desember itu kelahiran abang saya juga. Kristen berawal dari Romawi ya. Kristen Iya. berawal dari Romawi. Di Romawi itu setiap Kamu tanggal buka. 25 Desember itu Ya. adalah festival Saturnalis, Bang. Nah, Itu adalah kamu buka perayaan. semua tanggal 25 Desember, buka semua tanggal 25 Desember, berarti itulah itu semua. Bukan hanya Oh tidak Bang, karena kita melihat dari mana Kristen. Sekarang begini, kita lihat dari sejarah. Tadi Umi sudah mengatakan tentang historical dari Tritunggal ini. Dengan menyembah berhala apa? Loh, Bang, nah ini nanti dia. kamu buat aja Bang judul baru sebetulnya mengenai begini, Bang Rudi Yohanes sebetulnya tidak paham apa yang dikatakan dengan Avodazara, karena tadi saat awal pembukaan saja kita memberikan judul Avodazara. Siapakah yang Avodazara? Bang Rudi bertanya, apa sih Avodazara itu? Ya, kemudian Umi mengatakan penyembah berhala. Nah, yang mana berhalanya di mana? Avodazara ini, definisi berhala. begini Bang, dengerin dulu. Penyembah berhala di sini nanti bisa kita cross check ya. Yang dikatakan Avodazara ini bukan hanya menyembah berhala sebagai patung saja, tetapi menyembah dewa juga itu adalah termasuk Avodazara itu dongeng Yahudi. Diam Uti diam. Coba kita kalau nggak mau diam si Uti keluarin aja Bang Len. Coba buka KBBI biar enak. KBBI apa sih penyembah berhala? Bang Rudi, yang namanya Avodazara atau penyembahan berhala, ya saya kasih tahu nih karena Bang Rudi tidak tahu. Saya yakin Bang Rudi tidak tahu karena dari awal saja buka dulu KBBI. Kenapa KBBI? Avodazara ini dari Yahudi, Bang Rudi. Kenapa harus KBBI? Kita kan di Indonesia, maka kita merujuk KBBI. Nah, kita harus berbicara tentang tema ini. Siapakah Avodazara itu? Avodazara itu adalah penyembahan berupa berhala. Yang termasuk ke dalam golongan Avodazara, Bang Rudi, bukan hanya menyembah berhala patung, tetapi penyembahan dewa, penyembahan manusia itu termasuk ke dalam golongan Avodazara. Menurut KBBI, patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Ya sudah, terus apa? Ya. Apa masalahmu? Masalahnya, ini kita kembali ke historikal bahwa Tritunggal ya, ajaran dari Tertullian ini itu adalah berkaitan dengan Arius, Athanasius yang kemudian ke Kaisar Konstantin. Di mana sekarang dewa di situ dikatakan roh yang dianggap atau dipercaya sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam semesta. Batara surya ialah matahari. Yang kedua, orang atau sesuatu yang sangat dipuja. Kamu memuja Muhammad dah. Kenapa? Kamu memuja Nabi Muhammad dah. Oh tidak. Umat Islam tidak melakukan penyembahan, tidak mentuhankan. Ya Rabbi. Nah ini. Nabi Muhammad. Menyembah. Umat Islam tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. KBBI bukan mengatakan menyembah, tapi dikata orang atau sesuatu yang sangat dipuja. Kan kamu memuja, kamu puja Nabi Muhammad, tapi tidak mentuhankan. Kamu bilang berakhlak mulia. Bang Rudi jangan ngeles, jangan ngeles. Memuja tapi tidak mentuhankan, tidak seperti kalian memuja tapi mentuhankan manusia. KBBI, itu yang dikatakan Avodazara. KBBI tidak mengatakan demikian. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya kepada orang yang berkompeten untuk menjawab. Bang Valen, tolong jelaskan Avodazara dulu. Nggak usah Bang Valen, kita yang makanya ini temanya Avodazara. Ini temanya Avodazara. Bang Rudi nggak usah ngeles. Kalau kalian itu menyembah dan mentuhankan manusia, itulah golongan Avodazara. Bang Rudi tidak tahu Avodazara. Sekarang bisa bergantian. Yesus itu siapa? Bisa bergantian bertanya. Silahkan. Oke. Yesus itu manusia bukan Bang Rudi? Yesus yang mana? Yang sekarang atau yang kemarin? Loh, yang kalian sembah itu Yesus yang mana? Saya tanya. Halo? Yesus yang kalian sembah Yesus yang mana? Yang saya tanya yang Yesus sekarang, yang Yesus yang di sorga. Iya, itu Yesus yang di sorga itu manusia bukan? Mana ada manusia langsung bisa masuk ke tata kerajaan sorga yang benar aja. Manusia itu tempatnya di Firdaus, bukan di tata kerajaan sorga. Lalu apakah Firdaus itu sorga? Firdaus itu adalah bagian dari sorga. Saya tanya, apakah Yesus yang kalian sembah itu manusia atau bukan? Kenapa kalian selalu mengklaim? Kalau kamu tanya, kalian selalu mengklaim Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Kamu tanya kan yang sekarang. Yesus yang sekarang bukan manusia.
Daging tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mau Yesus, mau yang sekarang, mau yang dulu, apakah itu manusia? Bukan. Kalau Yesus yang sekarang nggak ada manusianya lagi, Dul. Emang apa bedanya Yesus yang sekarang dengan Yesus yang dulu? Yesus yang dulu dia di dunia. Waktu di dunia dia manusia, bukan? Iya, manusia. Berarti kalian menyembah manusia dong kalau Mana begitu. ada Yesus yang dulu itu sudah nggak ada lagi. Kan sudah berlalu. Nah ini muter-muter gimana? Sekarang begini, Tahu saya yang tanya, Siti, Yesus itu manusia enggak? Sebentar Yesus dulu itu Siti. manusia bukan? Sebentar dulu Siti. Kami menyembah Yesus. Enggak usah. Debitur. Kamu jangan-jangan Jubaida bukan Siti, Jubaida namanya, Jubaida. debitur, udah si Uti sekarang mau bikin kacau. Kalau Siti itu panggilan untuk kalian hal yang bagus. Debitur itu enggak. Uti tua bangka, kamu bisa diam nggak? Iya nih, si bukan badak, keluar aja kau kalau mau bikin kacau di sini. Kalau di Rudy Yohanes, makanya kamu jangan suka mengganti-ganti nama orang. Kalau saya sebut kamu debitur, suka nggak? Namamu bukan Umi. Umi itu artinya panggilan ibu. Kamu bukan Umi. Ya kamu mengganti nama orang seenak ya. Kalau saya sebut kamu debitur, mau nggak? Ya nggak mau. Memang kamu panggil saya Siti, saya panggil kamu debitur. Oke. Silakan, saya pesan debaters, itu bukan nama asli saya Rudy Yohanes. Namamu bukan Umi Dini. Ya, namaku bukan Umi Dini ya, Umi Dini sudah. namaku. Mana ada uminya? Ganti orang. Ada uminya, kan enggak? Oke, kembali ke topik. Oke. Lanjut. Silakan, Bang Rudy Yohanes, apakah Yesus manusia, Yesus yang kamu sembah sebagai Tuhan itu manusia apa bukan? Yesus yang sekarang itu tidak manusia lagi. Karena dia sudah jadi bangke kan, jadi bukan manusia lagi. Kalau Yesus jadi bangke tidak dikatakan bangkit. Yang jadi bangke itu saat ini masih Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad dikubur, bangkit sekarang ditanam. Bangkitnya di mana? Di mana sekarang kalau bangkit ada nggak dia berkeliaran? Ya bukan berkeliaran, dia bukan hantu. Bukan iblis, dia bangkit sekarang di mana? Kalau dia bangkit sekarang ada di mana? Sudah di sorga. Iman kami mengatakan Yesus sudah di sorga. Sejak kapan Yesus mati? Sejak kapan? Sejak Yesus naik ke sorga. Selesai. Udah, sekarang jawab ya pertanyaan saya, Bang Rudy. Giliran saya bertanya kapan? Silakan, mau tanya apa? Sekarang aku tanya. Nabi Muhammad itu setingkat Tuhan apa enggak? Tidak. Kata siapa setingkat Tuhan? Ya, sekarang aku mau tanya lagi. Bisa enggak saya menyembah Allah SWT tanpa ini pertanyaan yang kemarin. Ya. Mau mengatakan dualisme. Meningkatkan nama kepada Nabi Muhammad bisa enggak? Atau Tuhanmu itu tergantung kepada Nabi Muhammad atau enggak? Silakan jawab. Tidak. Kenapa? Berarti bisa saya sekarang saya mengaku saya Islam bisa enggak? Asyhadu alla ilaha illallah, selesai, titik, bisa enggak? Maksudnya? Loh, kok maksudnya? Syarat untuk menyembah Allah SWT harus mengucap kalimat syahadat. Begini ya. Sekarang kamu harus tahu dulu. Bukan, kamu harus tahu dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhannya siapa? Yahudi saja menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Yahudi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu enggak pernah. Sekarang itu mimpi, hayalan. Silakan tanya. Hasem itu siapa? Hasem itu siapa? Tidak Tuhannya pernah Abraham, orang Yahudi Musa dan Daud. menyembah Allah SWT. Dengerin. Allah Subhanahu wa Bangsa Yahudi menyembah Tuhannya Abraham, Musa dan Yakub. Tuhan Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan bagi bangsa Arab. Berarti Tuhan ada berapa? Kalau bangsa ada di dunia ada agama. Kalau di dunia, kalau bangsa ada agama ada berapa? Berarti sebanyak itu Tuhan yang kamu maksud. Betul. Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan itu Esa. Siapa bilang Esa? Tuhan kamu manusia yang kamu tuhankan saja mengatakan Tuhan itu Esa. Ya, berarti kamu percaya Tuhan saya? Tuhan siapa? Oh ya tidak. Manusia yang kamu tuhankan bukan yang saya Tuhan percaya. Saya. Iya. Ya, kenapa kamu bilang Tuhan satu? Terus memang bilang satu. Tuhan itu satu. Yesus Tuhan saja itu mengatakan, sebanyak apa agama di dunia ini? Nah ini ngawur. Inilah ya ciri-ciri kaum Aphrodisiaca itu kayak begini. Jadi karena Tuhanmu Tuhan Hindu. Saya tanya dulu, Tuhanmu Tuhan Hindu? Bukan. Ya sudah, artinya Tuhan Hindu Tuhannya sendiri. Tuhanmu sendiri. Silakan tanya sama orang Hindu, siapa yang dituhankan? Ya Tuhan dia lah. Terserah siapa. Yang nggak tahu aku tanya dia. Ya ini dia. Hindu juga mengatakan bahwa Tuhan itu Esa.
Sekarang yang makar siapa? Sekarang Ya. yang makar siapa? Jadi Orang-orang menurutmu, Trinitas. Indonesia tunggu. saja mengatakan berketuhanan yang menurutmu Maha Tuhan Esa. Hindu itu Allah SWT? Dengerin, itu bahasa ya. Bahasa umat Islam mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Umat bangsa Yahudi mengatakan Hashem. Siapakah Hashem itu? Terus Dia adalah orang Hindu mengatakan apa? Dialah Tuhan. Ya, dengerin dulu ya. Orang Yahudi mengatakan siapa Tuhannya Hashem? Siapakah Tuhan Hashem? Tuhan yang disembah oleh Abraham, Isa dan Yakub. Coba kamu buka Ada Al-Maidah enggak di 1:33. Alkitab dikatakan akulah Allah Abraham, Allah Ismail? Ada enggak? Kenapa? Ada enggak dikatakan di kitab Yahudi akulah Abraham, akulah Allah Ismail? Ada, tanya nanti sama Bang Valen. Ayatnya mana? Tanya sama Bang Valen. Enggak Bang Valen. ada. Nanti Valen Bang Cahyono Rudi. itu orang Indonesia. Bang Rudi jangan. Enggak ada. Dia yang meyakini Torah. Jadi Bang Rudi Dia jangan ya meyakini, aku berbicara juga dengan meyakini. Yahudi, jangan merasa lebih pintar dari Yahudi. Loh, Kalau dia kamu kan meyakini, yang kamu yakini Tuhan itu ada 3. Ya, Tuh, yang kamu yakini Tuhan itu di 3. dunia, sebanyak apa agama, sebanyak itulah Tuhan di dunia. Nah, inilah pemikiran otak-otak kaum Avo-Dezara ini seperti kamu. Jadi, menurutmu Tuhan orang Hindu, Tuhannya orang Islam? Jelas karena Tuhan itu Esa. Berarti kamu menyembah Berarti kalau kamu tidak mempercayai Tuhan itu Esa, keluar kamu dari Indonesia. Kamu sudah makar. Tuhannya orang Buddha adalah Tuhannya orang Islam. Kamu keluar dari Indonesia, kamu telah makar karena Indonesia itu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, bukan atas Trinitas, bukan atas Tritunggal. Artinya kamu makar di Indonesia ini. Kenapa makar? Loh, Indonesia Kamu mengatakan. paham nggak artinya Tuhan yang Maha Esa? Bagi Hindu Tuhannya Maha Esa. Iya. Ya Maha sudah, Esa. tetapi Tuhannya bukan Allah SWT. Siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala? Saya aja mengatakan bahwa Yahudi saja Tuhannya adalah Hashem, itu adalah sebutan. Saya tidak tanya itu, apakah Tuhannya Buddha itu adalah Tuhannya umat Islam? Kan tidak. Tuhannya Esa. Semua juga meyakini Tuhan itu adalah Esa kecuali Tritunggal. Kecuali Tritunggal yang makar. Tuhannya Buddha itu Buddha Julai. Gitu. Apakah Buddha Julai juga Tuhannya orang Enggak usah lari dari topik ini, kebiasaan Bang Rudi tentang Avo-Dezara. Tentang penyembahan berhala, penyembahan berhala. Kalau penyembahan berhala, kamu lihat dulu ibadahnya. Silakan bahas masalah ibadah. Ya, kami Kristen tidak pernah sujud ke arah sesuatu benda mati, enggak ada itu. Berarti kamu bukan pengikut Kristus, karena Kristus memerintahkan atau mencontohkan saat dia beribadah, dia menghadap bait suci, bait Allah. Di mana dibuat itu? Kalau saya kasih ayatnya gimana? Ya kasihlah biar bagus, biar kita baca. Kenapa sih? Mana? Yo. Awas ya, kamu harus ini ya. Ya, teruslah biar kita lihat. Dan bait itu sudah nggak ada lagi loh. Bang Rudi, kamu kasihan sebetulnya ya. Ngaku pengikut Kristus tapi tidak tahu dengan ajaran-ajaran Yesus. Oh, tahu. Terus masuk bait Allah masih ada yang di Arab. Ngarang. Mana terima Yahudi bait Allahnya di Arab, benar aja. Siapa yang mengatakan Yahudi bait Allah di Arab? Sudah jelas bait suci kita berbeda. Nah, Tuhannya pun berbeda dong. Atas siapa berbeda? Atas siapa? Nanti kalau Bang Valen bicara, kamu jangan ngeles ya. Siapa yang bait Allah itu, bait Tuhan itu, kalau bagi Yahudi ya Tuhannya ya itulah. Siapa? Itu. Sekarang saya tanya, siapa yang dituhankan Yahudi? Yang dituhankan Yahudi yang memiliki bait Allah yang di Yerusalem. Siapa namanya? Siapa? Saya nggak tanya nama. Siapa yang di Tuhan Yahudi? Siapa? Saya tanya, nggak usah ngeles-ngeles. Aku adalah aku. Siapa Tuhannya Yahudi? Yang dianggap oleh Yahudi siapa? Aku adalah. Nggak berani jawab kan? Kenapa tidak berani jawab? Aku adalah aku. Yang dituhankan Yahudi, bukan aku adalah aku. Loh, kok nggak itu? Itu bukan jawaban. Tanya orang Yahudi. Kata orang Yahudi. Jawaban. Orang Yahudi. Kalau udah disebutkan kepada orang Yahudi, aku adalah. Tuhannya orang Yahudi adalah Tuhan yang disembah Abraham, Musa dan Yakub. Begitupun apa yang kau bilang Allah SWT. Lah, terus siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an siapa? Kalau yang bukan dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam Torah adalah Hashem, siapa lagi? Ya nggak tahu aku dong. Karena si Uti Watimena selalu mengatakan Hashem itu adalah Yesus Kristus. Itulah gobloknya orang-orang penyembah Avo-Dezara. Terus kamu bilang kamu cerdas kalau mengatakan Hashem itu saya? Allah. Jelas Hashem adalah Allah Subhanahu wa taala dan itu diakui oleh bangsa Yahudi. Terus
Kamu bilang Raja Daud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana jalannya? Oh, semua nabi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa mereka tidak mengucapkan dua kalimat Karena Allah itu syahadat? adalah Islam. Allah itu adalah Esa. Karena Allah itu adalah Esa. Satu. Tuhanmu sendiri, manusia yang kamu manusia Yesus saja mengatakan di dalam hukum utama, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita satu, Tuhan itu Esa. Lalu Tuhan mana lagi kalau menurut kamu? Tuhan itu adalah Trinitas. Ajaran dari mana itu? Itu adalah ajaran dari Konstantin, penyembah dewa matahari. Apakah agama Islam sama dengan agama Yahudi? Tidak. Lah sudah sama. Terus kalau tidak sama, terus konsep ketuhanan kami sama. Menyembah Tuhan yang sama. Saya tidak tanya Tuhannya konsep sama, saya kan bicara masalah Tuhan yang sama. Yang saya tanya, apakah agama Yahudi sama dengan agama Islam? Agama beda tapi Tuhannya adalah sama. Mana ada agama beda Tuhannya sama? Goblok itu namanya. Ya yang goblok yang mengatakan beda. Enggak tahu tapi tahu itu yang goblok. Sekarang setelah ini apa perlu Valen bicara di sini? Agama Islam adalah agama Valen bicara di sini enggak supaya saya tampar pipi kiri kamu, Valen tampar pipi kanan kamu, mau enggak? Tidak usah mengadu-adu. Kalau kamu mengatakan goblok, kita tunjukkan siapa yang goblok, aku atau kamu. Ya kamu tanya ustadzmu, kamu tanya ustadz. Di sini yang sedang dibahas adalah antara Hasyim dengan Allah persamaannya. Makanya di sini saya akan buktikan yang goblok itu siapa. Apakah si Debitur atau Umi? Apakah agama Islam adalah agama Yahudi? Sudah saya bilang, Yahudi bukan agama, Kristen bukan agama. Terus? Islam jelas agama. Kenapa tidak kau dengan bilang Yahudi? Dengerin ya. Apakah sinagog adalah Islam? Apakah sinagog adalah silakan tanya sama bangsa Yahudi, apakah orang-orang Judais boleh melakukan sembahyang atau ibadah di masjid? Boleh, sangat boleh, tetapi dinajiskan sembahyang atau beribadah di Sekarang aku tanya sebaliknya, apakah orang Islam bisa bersembahyang di sinagog? Boleh. Boleh dari mana? Dari boleh, Hongkong. Siapa yang menyatakan tidak boleh? Karena karena kami mempunyai Tuhan yang sama. Konsep ketuhanan yang kami sama. Mana? Kau di sinagog, arah kiblat sinagog mana? Dengerin, Rudi Yohanes. Kalau seperti begini, Yahudi sholat di masjid kita berbeda atau beribadah di masjid kita berbeda, bait Allah. Tetapi dalam keadaan darurat, jangankan di dalam masjid, di dalam kendaraan saja sah sholat itu. Itu keadaan darurat. Nah, kenapa kalau tidak keadaan darurat? Kalau tidak keadaan darurat, ngapain di sinagog? Jangan goblok di sini. Islam pun sembahyang di gereja bisa. Oh, najis ya, Islam haram menginjak gereja. Kenapa yang di Jawa itu? Tidak ada aturan. Islam dilarang masuk ke dalam gereja. Ajaran dari mana? Najis? Banyak berhala. Sejarah mana? Tunjukkan. Nggak usah cuma ngomong doang. Waktu banjir, waktu bencana. Itu darurat. Itu darurat namanya. Mau darurat, mau hantu. Tidak bisa. Jangan disamakan antara darurat dan tidak darurat. Jangan bego, Bang Rudi. Kamu bilang Islam sholat di sinagog bisa? Bisa. Kenapa tidak? Jika dalam keadaan darurat. Itu barusan kau bilang di gereja nggak keadaan darurat, di sinagog keadaan darurat. Sama. Yahudi pun sama dalam keadaan darurat boleh di masjid. Terus kenapa kau bilang nggak bisa sholat di gereja dalam keadaan darurat? Nggak boleh. Dari mana? Dari mana aturannya? Yahudi menajiskan, ya, Yahudi mengharamkan ibadah di dalam gereja. Begitupun Islam mengharamkan ibadah di dalam gereja dalam rangka ibadah, ya. Tapi kalau misalkan tahu nggak ayat Al-Quran? Nanti kamu bilang salah terjemah. Silahkan buka. Kecuali dalam keadaan darurat, umpamanya bencana untuk tempat pengungsian dipersilahkan. Tapi kalau beribadah, kan sama dengan Yahudi pun kau beribadah di sinagog karena bencana. Oh tidak, khusus darurat. Tidak, Yahudi bisa melakukan. Kalau nggak darurat bisa nggak Islam sholat di sinagog? Saya buka, buktikan. Biar kamu paham dan tahu malu, Bang Rudi. Oh, saya tahu malu kok. Di situ nggak tahu malu. Nih, saya buktikan ya. Wih, ada foto gantengku sih dia. Ini siapa, Bang Rudi? Bisa dilihat? Tahu. Ini siapa, bisa dilihat? Itu hantu Belaung, nggak tahu entah siapa itu. Ini Moreh Billy ini. Moreh Billy. Aku nggak kenal yang Moreh Billy. Terus? Ini Bang Billy, Moreh ya.
Moreh dari ini Yahudi Ya, Ortodok. ya kenapa Dia dia? sedang melakukan teviot di mana? Ini di masjid. Ya, sekarang tunjukkan orang Islam di sinagog. Itu yang kuminta. Loh, orang Islam di sinagog, saya tidak punya itu, tidak punya fotonya. Ini yang jelas, ini yang fakta. Ini yang fakta. Ini yang fakta. Nggak usah ketawa. Kamu malu sebetulnya, Bang Rudi. Kenapa Bahwa saya malu? bangsa Yahudi bisa beribadah di dalam masjid. Ya, sekarang orang Islam bisa nggak Tetapi beribadah Yahudi di tidak sinagog. boleh. Tetapi ini bangsa Yahudi tidak boleh Siapa bilang? bersembahyang. Tidak boleh. Silahkan tanyakan pada orang Yahudinya langsung. Orang Yahudi ada yang Kristen kok. Siapa bilang Loh. nggak bisa? Bukan bicara masalah Yahudi dan Kristen. Kristen yang ada di Yahudi, yang ada di itu diasingkan, tahu nggak? Mau diasingkan, mau hantu belau, penting dia bisa ke gereja kok. Bahkan Nah, iya, di itu Israel beda ada lagi. gereja. Yang kita sedang bahas bukan Kristen yang ada di Yahudi, tetapi dari Yahudi, dari Yudais. Saya bukan lagi bahas Di Kristen yang ada di gereja, Israel. di Israel ada gereja. Israel itu kan Yahudi. Yang Masih. saya bahas bukan masalah Kristen yang ada di Israel, tetapi ini adalah Yahudi, Yudais. Iya, Yahudi yang ada kita bahas. di Israel kan bisa ke gereja. Kenapa? Ada yang salah? Kenapa? Yahudi yang ada di Israel gimana? Sekarang tunjukkanlah orang Muslim ibadah di sinagog, itu baru Lah masuk. kamu ini mau ngeles nanya yang sesuatu yang saya tidak pegang, buktinya fotonya. Nah, Ya. kalau nggak pegang jangan bicara dong. Nah, jangan bicara kayak begitu. Faktanya Yahudi sendiri mengatakan Islam bahwa- tidak bisa sholat bahwa di dia- tempat Yahudi karena Allah Subhanahu wa taala membenci Yahudi. dari Bahkan di mana hadis Allah itu Subhanahu wa dibilang, taala di mana? nanti- Allah Subhanahu wa taala di mana membenci Yahudi di mana? Lu kau baca hadis nanti pada akhir zaman sampai batu pun mengatakan Keluarin hadis apa yang kau pakai akan saya tamparkan ke kamu sendiri. Hadis apa yang kamu comot dari Al-Qur'an atau ayat apa yang kamu comot dari Al-Qur'an? Tentang Allah membenci Yahudi, silahkan akan saya tamparkan itu ayat comotan kamu itu ke muka kamu, Bang Rudi. ya sudah. Kamu buka saja ayatnya mengenai Yahudi dikutuk jadi babi dan kera, itu kan kebencian. Nah, dengerin ya. Jadi kalau mencomot ayat jangan sepotong ya. Ya, Saya ceritakan, kamu tidak tahu nih Bang Rudi Yohanes. ya. Saya akan kasih tahu kamu nih ya. Ayat tentang masalah Allah mengutuk bangsa Yahudi menjadi kera. Itu ada pada zamannya Musa. Ya. Kenapa Allah mengutuk mereka menjadi kera? Itu adalah hukuman atau kutukan buat bangsa Yahudi yang bentar ini masih screen share-nya masih ngebuka. Bangsa Yahudi yang diam di pesisiran pantai, yang pada hari Sabat diuji dengan limpahan ikan yang biasanya tidak pernah ada. Musa sudah beberapa kali mengatakan tidak boleh melakukan kegiatan apapun karena hari Sabat adalah hari untuk beribadah. Tetapi mereka diuji iman oleh Allah. Sehingga Allah mendatangkan ujian berupa limpahan ikan. Orang-orang di pesisir pantai itu, ya, Di mana itu limpahan ikan? Saya nggak pernah baca. Buka lu limpahan ikannya di mana? Lah makanya baca itu kan Jangan suka tadi kamu ngarang-ngarang kamu mencomot ayat tentang Al-Qur'an. Itu yang kamu comot itulah yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat Al-Qur'an itu. Lah kamu apa? Kamu tadi mengatakan itu ayat Al-Qur'an apa? Hadis Tunjukkan. riwayat Muslim, HR. Ini hadis Apa? riwayat Muslim. Abu Hurairah RA meriwayatkan Screen share. bahwa Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin Kok hari ke hari kiamat ini masalah kutukan memerangi kaum Yahudi, lalu kaum muslim membunuh mereka sehingga orang Yahudi bersembunyi balik batu dan pohon. Maka batu atau pohon berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini adalah seorang Yahudi bersembunyi di belakang. Yahudi yang apa? Kemarilah, bunuhlah Yahudi dia. yang apa? Nggak usah dipotong-potong. Itu Yahudi yang kafir. Yahudi yang musyrik, ya. Jangan dipotong-potong. Jadi jangankan Yahudi, Bang Rudi ya, yang kufur atau yang kafir itu dari Islam pun ada. Nah, yang diceritakan di sana adalah Yahudi yang musyrik, Yahudi yang jangan dipotong-potong kalau membaca sekarang aku tanya, Islam. Yahudi yang Islam di mana ada Yahudi yang Islam? Dong. Kalau Yahudi yang Islam di mana? Kalau di luar Islam kan kafir. Kenapa? Kalau di luar kafir, Islam kan kafir. Kafir itu yang menentang kebenaran Allah, bukan Ya di luar udah. Islam. Di luar Berarti Islam kafir. Yahudi kan tidak Islam, kau bilang. Apakah sekarang saya tanya, Yudais menyembah Tuhan satu apa Tuhan yang lain?
Semua agama mengajarkan menyembah Tuhan yang satu. Kenapa Yang Tuhan yang satu itu yang mana, Bang Rudi? Tuhan yang satu itu yang mana? Beda-beda dong. Mana bisa kau katanya satu tapi mana bisa beda-beda. kau intimidasi agama lain mengatakan dia menyembah Tuhan yang satu? Kalau Tuhan yang satu itu satu tunggal, bukan jamak, Bang Rudi, ya. Ya, Oke. tunggal, jamak. Sekarang Kalau yang Bang Rudi, kalau mau tanya, sekali-sekali saya bertanya. Kalau konsep ketuhanan Bang Rudi itu adalah apa? Tuhanmu satu. Konsep ketuhanan Bang Rudi apa? Saya tanya, gantian dong. Tres persona una substansia kan? Tritunggal kan? Saya mau tanya, Tuhanmu Tritunggal. satu. Tuhanmu satu. Iya. Makanya kita mengatakan tauhid bahwa Tuhan kita itu adalah satu. Iya. Terus Tuhanmu bisa disembah langsung, sesatu-satunya. Bisa disembah langsung? Ya iya. Terus apa gunanya 2 kalimat syahadat? Nggak nyambung nih pertanyaannya. Ya nggak bisa kamu menyembah Allah SWT kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Kalimat syahadat Allah SWT itu tergantung kepada Nabi Muhammad. Dari mana? Itu aturan dari mana? Hai, sekarang begini. Sekarang begini. Oke, saya sekarang mau jadi Islam. Sekarang saya mau menyembah Allah SWT yang Esa itu. Udah. Yeah. Bisa nggak saya mengatakan asyhadu illa illallah? Diam. Kamu cuma mau melecehkan syahadatnya umat Islam. Nah, aku kurang paham. Aku kurang paham aja. Sekarang saya tanya dulu. Hanya itu Rasulnya umat Islam siapa? Rasulnya umat Islam siapa? Banyak. Kok banyak? Rasulnya banyak. umat Islam. Rasulnya umat Islam. Rasul Isa. Rasul yang dirasulkan yang dirasulkan oleh umat Islam sekarang siapa? Nabi Muhammad. Artinya, itu rasul terakhir. Itu rasul terakhir. Kalau rasul yang dirasulkan umat Islam banyak. Yang menjadi imamnya umat Islam siapa? Saya tanya, yang menjadi pemimpin umat Islam atau rasulnya umat Islam siapa? Rasul umat Islam itu banyak. Yang menjadi imam umat Islam atau rasul umat Islam siapa? Nggak usah ngawur-ngawur deh, Bang Rudi. Bang Rudi berbicara kayak gini makin kelihatan begonya. Sekarang apakah bego? Sekarang bertanya Nabi Isa rasul umat Islam nggak? Rasul, salah satu rasul. Nabi Isa adalah salah satu rasul, tetapi yang diikuti oleh umat Islam, yang diimami oleh umat Islam adalah Nabi Muhammad. Jadi jangan pura-pura bego. Jadi, kamu tahu bahwa imamnya umat Islam, Rasul Isa nggak diimami orang Islam. Semua rasul diimani, tapi bukan imam. Ya. Imam dengan iman beda. Jadi Nabi Isa bukan imam. Rasul semua dengerin, jangan banyak ngomong kalau bertanya. Saya jawab dulu. Semua rasul diimani artinya dipercayai. Tetapi yang menjadi imam, menurut kau Islam itu ada sejak kapan sehingga Nabi Rasul Isa tidak diimami, tidak menjadi imam? Diimani, kenapa? Kenapa? Maksudnya apa? Pertanyaannya. Jadi menurutmu Islam itu ada sejak kapan? Sehingga Rasul Ibrahim, Rasul Nuh, Rasul Musa tidak diimami, tidak diimani. Dengerin, makanya tuh kuping buka, punya kuping itu. Iya, sehingga kamu bilang tidak imam. Tidak imam. Imam itu adalah pemimpin, yang menjadi pemimpin umat Islam adalah Nabi Muhammad. Paham nggak? Jadi Islam itu kapan adanya? Bang Rudi, kalau bego itu pakai batasan, jangan unlimited. Dengerin makanya. Sekarang aku tanya kamu, buka Al-Quranmu, kapan sih agama Islam itu ada? Dengerin ya, kamu bertanya, saya yang harus menjawab, bukan kamu bertanya, kamu bertanya lagi. Ya. Semua nabi dan rasul itu tertera di dalam rukun iman. Iman itu adalah dipercayai. Tetapi yang menjadi imam daripada umat Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad yang menjadi pimpinan. Sekarang saya tanya, Islam itu kapan adanya? Mau tanya Islam apa adanya, kamu itu udah lari kemana-mana, Bang Rudi. Enggak. Penting. Kenapa? Kapan Islam itu ada di muka bumi ini? Islam ada setelah ada Rasulullah. Kenapa? Berarti Tuhannya nggak sama dengan Musa. Kok kau bilang sama? Musa berarti nggak Islam. Emang Tuhan adanya sejak kapan? Ini udah mulai begonya. Aduh, ini udah namanya apa sih? Sekarang namanya saya tanya. Ini Zahil Murokab kamu itu. Berarti sudah kuadrat. Kan kamu bilang Islam ada zaman Nabi Muhammad. Betul. Oke. Terus? Berarti Musa bukan Islam. Ngapain pula dia menyembah Allah SWT? Siapa yang mengatakan Musa Islam? Tetapi syariat mereka itu adalah Muslim. Kamu tahu nggak perbedaan Muslim dengan Islam? Sekarang Allah SWT itu Tuhan untuk siapa? Untuk semua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada Tuhan yang Maha Esa. Kami Kristen, kami tidak menuhankan Allah SWT kok untuk semua.
Loh, Kami Kristen tidak menuhankan Allah Subhanahu mau wa taala. kamu mau menyebut kamu itu Allah Bapa, itu adalah merujuk kepada oknum yang sama. Jangan bego, Bang Rudi. Dia adalah pencipta Hindu alam tidak semesta. menuhankan Allah Subhanahu wa taala tuh. Iya, Hindu kamu kan tidak mentuhankan menuhankan Allah Subhanahu wa manusia, taala karena tuh. kamu mentuhankan manusia, mentuhankan Tuhan yang berak. Tuhan yang dilahirkan melalui rahim seorang wanita, itu yang kamu tuhankan. Jadi Tuhanmu nggak berak. Oh kagak, di mana ada Tuhan Berarti tidak berak? maha sempurna dong. Masa berak aja nggak bisa? Oh, tidak maha sempurna. Tuhan, Tidak maha. manusia Yesus saja. Tuhan itu suka-suka dia mau berak bisa. Kalau nggak bisa berak, artinya apa pentingnya Tuhan berak? Tersumbat. Apa pentingnya Tuhan berak? Sekarang saya tanya. Kita tidak melihat penting atau tidaknya. Bego, ini Saya udah tanya, selesaiin aja. Tuhanmu Bang, bisa makin berak bego, apa makin enggak? nampak ini. Kamu bilang nggak bisa, artinya dia tidak maha. Oh, di mana ada ajaran? Ada ajaran yang mengajarkan Tuhan itu berak, kecuali di Kristenan. Tuhan itu bisa apapun, suka-suka dia, karena dia pemilik semesta alam ini. Nah, apakah kamu pernah enggak ada ayat di dalam kitab bahwa Tuhan itu berak? Ada enggak? Tidak ada, tetapi dikatakan Tuhan itu bego, suka-sukanya. Makanya Kalau suka-sukanya, saya suka-suka. dihadapkan sama Kalau manusia dia mau berak, ya kayak berak gini, aja. cuma buang-buang energi. Ya ini Makanya, orang yang tidak pernah jangan- menggunakan dalil. jangan dalam diskusi Dia ini hanya manusia Begitu yang ditanya, pamer kau kebodohan nggak terus kelabakan. ngaku-ngaku dia pintar. Ternyata kemarin juga dia mengatakan hanya manusia sinting yang mengatakan Abraham dan Ibrahim itu adalah yang sama. Ternyata Memang iya. dia yang goblok. Memang tidak manusia tahu. sinting Karena dia yang tidak tahu. mengatakan Abraham dan Ibrahim itu sama, manusia sinting. Terus di mana? Bedanya di mana? Gue tanya, di mana bedanya? Bedanya di mana dari nama Bapak sudah beda? Itu Azhar. adalah keterbatasan otak kamu, Bang Rudi. Tadi saya Kok sudah keterbatasan? Kamu sekarang- tidak tahu. Ada yang mengatakan bahwa Azhar itu bapak angkatnya Islam. inilah kebodohan Bukan kamu, bapak kebodohan aslinya. kamu. Tadi saya di opening statement saja sudah mengatakan persamaannya gimana. Itu ya, Tara itu ya tuh ya, dengerin Bang Rudi. Tadi coba Oke. kamu buka lagi opening Sekarang saya statement tanya kamu, kalau Abraham adalah Ibrahim, apakah Abraham mendirikan Ka'bah? Mana ayatnya? Tinggal cari, kamu yang menyebut Abraham. Kalau saya bahasa saya Ibrahim, jelas Ya, Ibrahim berarti tidak Ismail sama. adalah pendiri Ka'bah. Abraham tidak pernah mendirikan Ka'bah. Ibrahim mendirikan Ka'bah. Titik. Inilah ini ya. Jadi begini ya, netizen inilah kegoblokan Rudi Yohanes mengatakan orang sinting yang menyamakan Abraham dengan Ibrahim. Ternyata Memang sinting. yang membedakan Abraham dan Ibrahim adalah jahil murokah, sinting kuadrat. Karena dia tidak tahu bapak dari Abraham dan bapak dari Ibrahim adalah sama, orang yang sama. Ya. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Rudi Yohanes kalau diajak ngobrol nggak nyambung. Hantu belau. Minggir, Ya hantu udahlah, belau. Minggir. Bang Valen, saya capek kalau sama orang kayak begini. Dia Kok tidak capek? punya wawasan. Oke, ya. Dialog bisa dialog nanti yang nyambung ya nyambung dikit kenapa sih? Iya, jadi lari kemana-mana. Nyambung. Dari tema aja Avodezara, Dari siapa yang tadi dia Avodezara? sudah Larinya salah kemana-mana. menjabarkan. Dia bilang Tuhannya Yahudi, Tuhannya orang Muslim. Loh, sekarang kita tanya. Oke, sekarang Agamanya anggap aja saya beda, salah. masa Anggap saya Tuhannya salah, sama? Bang Valen. Silahkan, Bang Valen, karena ini si Rudi Sini. sudah lari kemana-mana. Sekarang Bang Valen aja, nggak apa-apa. Sini saya luruskan. Bang Hadi, bentar, biar yang Sini saya yang luruskan. berbicara, biar Apa biar yang ini mau manusia diluruskan tahu hantu malu. belau? Hantu Biar belau Bang Hadi, minggir. biar Ini Bang Valen adalah yang perdebatan menjelaskan. saya dengan Umi Dini. Kalau hantu belau mau berdebat, silakan daftar. Besok kita berdebat. Enggak. Udah saya males Gitu ya dong. berdebat dengan kayak begini, cuman berdebat Oke. kusir. Jadi Bang Valen. Memang kusir, kamu nggak tahu sih. oke dialog Kamu sekarang berarti kita buktikan, saya nggak tahu atau kamu yang dungu kuadrat. Oke, Bang Valen, silahkan. udah Mi. Percuma Mi. Oke. Jadi kita kan juga nggak enak ya. Dialognya kan antara saudari Umi Dini dan saudara Rudi Yohanes. Kalau yang lain ngikut-ngikut, jadi agak nggak etis gitu loh. Oke. Jadi kita kembali aja. Gini, Valen, karena di sini ya, di sini si Rudi Yohanes mengatakan A, saya mengatakan B. Ini harus dicari. Dia mengatakan Umi yang nggak tahu. Umi mengatakan dia yang tidak tahu. Sekarang ambil Umi, cara tengah, siapa yang itu benar, yang urusan benar kita benar tidak tahu. berdua. Biar penonton yang menilai, tidak Biar perlu ngadu-ngadu Kalau sama orang itu sehingga kalau orang itu penonton masuk. yang menilai, Nggak perlu. kalau penonton yang menilai sudah jelas. Bang Rudi itu jahil merokap, dungu kuadrat. Dikatakan Ibrahim dan Abraham tidak Ya nggak sama. apa-apa. Dikatakan Nggak apa-apa, Abraham dan biarkan Ibrahim saja. beda. Itu kan penilaian. Dikatakan Penilaian Tuhan penonton. berak.
dikatakan Tuhan berak. Kamu tuh memalukan ajaran Kristen kamu sendiri. Tanggal 25 Desember, jelas-jelas bangsa Romawi itu merayakan festival Saturnalis, festival kelahiran dari yang membilang perayaan ngaco aja nih Oma. Kamu yang membilang Tuhan berak. Maka saya tanya, jika Tuhanmu tidak bisa berak, ini siapa lagi? Ini siapa yang masuk? Ini siapa yang masuk? Ini siapa lagi, Valen? Ini Umi, biar saya nanti sama pendeta. Pendeta kok dungu? Diam dulu ya pendeta ya. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kita hormati. Kau yang dungu. Siapa kamu ini? yang dungu diam lo, pendeta diam lo. Pendeta siapa sabar kemarin nih. aja. Ini Zoom saya ya, ini Zoom saya. Kamu jangan macem-macem di sini ya. Mau bikin kacau. Umi, sabar Umi. Umi sabar Umi, sabar. Oke, kita kembali lagi ke fokus ya. Kita harus dewasa dikit ya. Ini kan yang dialog kan. Enggak lah, begini Bang Valen, kita bisa dialog secara dewasa, tapi gunakan akal sehat. Jangan sama orang gila. Umi selalu dihadapkan dengan orang gila gitu loh. Coba hadapkan orang-orang yang bisa berpikir, jangan yang ngalir ngidul. Nah, kamu saja nggak bisa berpikir. Anda diam dulu. Nanti ada dengan saya kalau mau. Keluarin aja siapa sih? Umi Dini akal sehat gimana? Habis ini sama gua itu. Tunggu dulu. Diam dulu. Ini kan jangan hadirkan orang-orang yang tidak punya otak, Bang Valen. Saya capek kalau kayak gini. Udah dedakan yang dihadirkan orang-orang yang nggak punya otak, begitu kan? Oke, sabar dulu. Kepala dingin ya. Ini kan dialog antara Umi Dini dan Bro Rudi. Nah, kalau misal salah satu udah mau minta berhenti, ya bisa diberhentiin. Nah, nanti masalah klarifikasi sama praktisi Judaism bisa disampaikan asal dialog ini selesai antara Bro Rudi dan betul. Jadi kita juga nggak enak. Ya, jangan nyeret-nyeret orang masuk ke debat begini ini. Saja. Sekarang Umi kan mau nyeret-nyeret orang masuk terus jadi kacau. Bukan nyeret-nyeret orang masuk, karena yang kita bahas adalah Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Muslim. Yang kata kamu bahwa Yahudi itu bukan Tuhannya tidak sama dengan Muslim. Oke, sama yang bilang kan dirimu tadi. Udah titik ya, kamu mengatakan tidak sama, saya mengatakan sama. Berarti di sini ada dua versi. Dirimu pun mengatakan tidak sama. Tadi kamu katakan bahwa agama Islam ada ketika Nabi Muhammad datang. Betul. Artinya Musa tidak beragama Islam. Betul. Artinya Musa tidak menyembah Allah SWT. Titik. Kata siapa tidak menyembah Allah? Loh, memang Allah itu siapa? Saya tanya, Allah SWT itu Tuhannya umat Islam. Nah, inilah gobloknya seorang debitur yang menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Tuhannya umat Islam. Jadi Tuhannya orang Hindu juga. Kalau dikatakan Tuhan yang Maha Esa, kata manusia Yesus yang kau Tuhan kan, kata Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu adalah Esa. Kamu mau ngebantah apa yang Yesus katakan? Tidak membantah. Lalu Tuhan kami Esa. Kamu menanyakan Tuhan Esa, kenapa ada 3? Siapa bilang 3? Tuhan kami tetap satu. Satu siapa? Sekarang aku tanya. Tuhan kamu satu siapa? Jawab. Ya Bapak di sorga gimana sih? Terus Yesus siapa? Yesus itu firman menjadi manusia, firman Bapa menjadi manusia. Kenapa? Bukan Tuhan. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman berarti adalah Bapa. Bukan Tuhan. Tuhan. Kalau bersama-sama dengan Bapa. Caranya kan ada. Satu. Tuhan itu adalah satu. Sekarang aku tanya Umi Dini. Jawab dulu. Sudah saya jawab. Ada 2 saya tanya. Jawab. Kamu belum satu pun menjawab pertanyaan saya. Jangan mau bertanya. Jangan selalu bertanya. Tetapi harus mau ditanya. Kamu sudah bertanya. Sudah saya jawab. Dari tadi kamu yang banyak bertanya kok. Saya menjawab. Sekarang saya tanya. Tuhanmu siapa? Zat atau apa? Zat. Saya enggak tanya. Zat kan? DZ. Iya. Zat. Ya. Sekarang saya tanya. Firman Allahmu DZ atau apa? Apa firman Allah? Firman Allah adalah perkataan Allah. Ya, itu bentuknya DZ atau apa? Gelombang suara. Firman Allah adalah kekuatan Allah. Ya, bentuknya apa? Apakah zat juga atau perkataan? Dengar hai jahil murakab, firman Allah adalah bentuknya perkataan Allah. Ya, bentuknya artinya apa? Wahyu. Berupa gelombang, kayak ini kan perkataanku ada gelombang atau zat juga. Kamu tanyanya udah ngawur lah. Udah saya katakan firman Allah itu adalah perkataan Allah. Itu adalah energi Allah. Ya, perkataan Allah itu bagaimana? Aduh, ini udah pertanyaan. Apakah tulisan? Saya nggak mau. Loh, kok tulisan? Kok pertanyaan bego? Firman adalah wahyu. Perkataan apakah tulisan? Perkataan itu yang keluar dari mulutmu itu perkataan. Ya.
Berarti gelombang jadi kan? tulisan? Kenapa jadi gelombang? Suara. Ya, suara itu kan gelombang. Gelombang suara. Udah Bang Valen, nggak penting lah orang kayak begini. Suara kok gelombang? Ya, suara itu apa? Ayo, dibantu. Udah, males debat sama orang tidak punya ilmu kayak begini. Ketika aku tanya ini kepada orang muslim, tak satu pun. Udah, Bang Rudi, udah. Oh, penonton semua pada nonton ya. Kalau boleh saya sama Bang Rudi habis Bang Rudi ini. Makanya jadwalkan. Palen tolong dijadwalkan sama si sepatu ini ya. Bang Handi, males. Makanya saya tadi dari awal males menghadapi orang-orang. Aku mau lihat kehebatan si sepatu ini. Apakah sebesar omongannya atau hanya kutu kumpret? Sabar. Jawabkannya segera ya. Kalau Bang Rudi sama saya 5 menit kelar. Oke, kita akhiri dengan itu ya, closing statement dari kedua belah pihak daripada nanti ribut-ribut. Enggak. Kalau sama Bang Rudi biasa kita cuma baku hantam hanya di arena debat aja biasa. Setelah itu tahu sendiri nanti malam pun kita chattingan ya Bang Rudi ya. Jadi oke, silakan. Jadi begini Bang Valen, sekali lagi ya tolong ya, tadi udah mendadak,an aku ngantuk. Kamu ya sama Rudi, apa temanya baru tanya apa temanya. Aduh sebetulnya udah males. Tapi kan ngantuknya udah hilang. Enggak, aku udah bilang terus terang tadi males sama Rudi Yohanes itu yang bahas itu mulu, ntar lari topiknya ke sana ke sini, yang dibahas apa udah jarak, lari ke gelombang, lari ke suara. Nah ini faktanya, makanya capek gitu loh. Jadi apa sih? Sebetulnya sayang ilmu saya dikeluarin, sayang kalau hanya menghadapi Cahil Muroka. Sudah langsung penutup. Terima kasih. Penutup. Ya. Jadi begini ya teman-teman. Closing statement dulu ya Bang Valen ya. Saudara-saudara sahabat Umi Ikhwan Filah yang ada di live chat. Sebetulnya Umi sudah katakan dari awal ya, males berdebat dengan Bang Rudi Yohanes karena akan muter-muter seperti ini, tidak ada dalil yang keluar. Dan faktanya memang terjadi seperti ini. Yang dibahas dari tema adalah siapakah Afoda Zara. Bang Rudi saat diberikan tema itu tidak tahu Afoda Zara itu apa. Nah di sini tadi Umi sudah jelaskan bahwa yang termasuk ke dalam golongan Afoda Zara bukan hanya penyembah patung saja, tetapi yang mentuhankan manusia, yang mentuhankan dewa juga termasuk golongan Afoda Zara. Saat Bang Rudi Yohanes bertanya, Umi menjawab seperti itu. Tapi kita lihat pada faktanya larinya kemana-mana, susah untuk mengembalikan ke laptop, ke tema awal begitu kan. Tapi inilah dinamika dalam satu perdebatan di mana Umi punya pendapat, Bang Rudi punya pendapat, tetapi pendapat yang berbeda ini tidak menjadi pemecah di luar dari room debat ini. Begitu saja. Oke Bang Rudi, skip. Oke, aku lagi ya. Kalau saya sih anteng-anteng aja, namanya juga debat ya. Dan ya dari perdebatan ini kalian bisa melihat, kalian bisa menilai, kalian jadi hakim atas kami berdua, ya kawan-kawannya, dan ada ilmu-ilmu yang bisa kalian ambil, ya kan? Dan saya tetap pada prinsip saya bahwa saya ingin menyembah Tuhan tanpa terikat nama siapapun. Seperti saya menyembah Yesus Kristus, tidak perlu saya terikat kepada Paulus. Karena bagi saya, ketika saya mengikat Tuhan saya dengan nama Paulus, artinya Tuhan saya terbelenggu. Artinya Tuhan saya bukanlah Tuhan kalau tidak ada Paulus. Makanya saya katakan, di situ saya tidak kali mengenai persamaan Paulus dengan Tuhannya. Itulah sebabnya saya mengatakan saya tidak menyembah manusia, tidak menyembah berhala. Nah, Tuhan yang terbelenggu oleh nama manusia itu sangat riskan. Kenapa saya katakan riskan? Contoh, saya mau bertuhan kepada Yesus. Tanpa nama Paulus, saya tidak bisa menyembah Yesus. Kan aneh. Artinya Yesus itu terbelenggu oleh Paulus. Dan anehnya lagi, tidak boleh juga saya hanya menyebut nama Paulus. Kan demikian. Karena harus menyebut nama Tuhan. Artinya ada kesetaraan. Contoh kita membaca, proklamasi Soekarno-Hatta. Nggak bisa Soekarno saja, nggak bisa Hatta saja. Harus dua-duanya, Soekarno-Hatta. Nah, dan pada ini kami sudah berdebat.